Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Rizal, NIM 22611011006. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jurnal yang saya buat, manajemen operasional, analisis manajemen operasional, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Dosen Pak Donald Devi Amdanata, PhD. Baiklah, analisis manajemen operasional pada perusahaan multinasional. Studi kasus pada McDonald, Crafton, jurusan manajemen. McDonald merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang makanan dan operasional sebagai salah satu fungsi pokok dalam manajemen. Metode penelitian yang kami gunakan adalah dengan studi kepustakaan, di mana kami meneliti berdasarkan referensi yang sudah ada. Hasil dari penelitian yang kami buat adalah mengetahui strategi dan manajemen operasional operasi seperti apa saja yang digunakan oleh McD, kesuksesan bisnis McD tersebut. Ini juga mengembangkan dan meningkatkan setiap saat. McD juga memiliki spesifikasi dari bahan baku produk yang wajib dibenahi oleh pihak pemasok dan distributor center. McD memiliki komitmen untuk memberdayakan pelaku usaha Indonesia dengan menggunakan bahan-bahan dari lokal. Akan lebih baik lagi McD apabila meningkatkan kualitas manajemen rantai pasok dan tata kelola perusahaan agar pasokan bahan baku selalu tercukupi dengan kualitas kuantitas yang masih terjaga. Latar belakang McD, perkembangan industri yang semakin pesat menyebabkan persaingan menjadi semakin ketat antara manajemen operasional sebagai salah satu fungsi pokok dalam manajemen tergolong sebagai makanan fast food. McD dengan cepat menjadi salah satu raksasa perusahaan makanan di dunia karena banyaknya inovasi yang digunakan untuk menarik minat konsumen. Dengan total restoran yang sedang lebih dari 50.000 restoran di seluruh dunia. Hal ini yang mendukung kami untuk melakukan penelitian terhadap sistem manajemen yang mereka gunakan. Saya lanjut. Tujuan penelitian dari jurnal yang kami buat adalah untuk mengetahui dengan baik bagaimana sistem manajemen operasi yang digunakan oleh perusahaan multinasional McDonald, sehingga jika segala sistem manajemen operasi dan strategi yang digunakan oleh McDonald telah terbedah dengan baik, maka kita bisa sedikit meniru strategi manajemen operasi yang digunakan oleh McDonald dalam organisasi lingkungan kerja kita. Perkembangan tinjauan pustaka, perkembangan industri yang semakin pesat saat ini membuat persaingan semakin ketat antar perusahaan yang ada di dunia. Segala upaya dilakukan untuk menjadi yang terbaik. Manajemen yang menjadi kunci kesuksesan dunia industri saat ini, baik itu manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Manajemen operasional, manajemen satu fungsi manajemen yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan bidang ini dalam praktik bisnis. Oleh itu, banyak perusahaan yang sudah melirik
dan menjadikan aspek-aspek manajemen operasional sebagai salah satu senjata strategis untuk menjadi lebih baik lagi. Seiring perkembangan industri yang semakin maju, perusahaan juga dituntut untuk memberikan kualitas yang baik dalam produk maupun jasa yang dihasilkan, tetapi tidak melupakan dampak lingkungan yang terjadi di segala aktivitas perusahaan. Definisi manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan serangkaian kegiatan yang terhubung dengan serangkaian proses pengambilan keputusan dalam rangka mengatur dan mengkoordinasi penggunaan sebagai sumber daya demi tercapainya tujuan organisasi. Manajemen operasional didefinisikan sebagai gerancangan dan pengoperasian sistem produktif. Sistem untuk menyelesaikan pekerjaan. Sistem produktif yang dimaksud adalah kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui proses transformasi dan kombinasi dan input menjadi output, dan hasil transformasi dan kombinasi itu melibatkan berbagai macam sumber daya antara lain modal, mesin, material, pekerja, teknologi, dan informasi. Sementara itu, sistem adalah susunan dari komponen-komponen yang saling tergantung untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen operasi adalah suatu area dan terkait dengan barang-barang dan jasa dan tanggung jawab dan memastikan bahwa operasi adalah efisien dalam kaitan dengan penggunaan yang sama antara sumber daya dan efektif dalam kaitan dengan persyaratan pelanggan itu memiliki kaitan dengan pengelolaan memproses masukan orang itu dalam format dari bahan-bahan tenaga kerja dan energi ke dalam keluaran atau dimaksudkan dalam wujud barang-barang dan jasa. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan satu manajer operasional dalam fungsi operasi yang berupa proses informasi barang dan jasa melalui input dan output. Manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu dalam kurung Total Quality Management TQM merupakan usaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya serendah mungkin. Teguh Sudadi, manajemen mutu terpadu MT Total Quality Management merupakan suatu sistem nilai yang berdasar kompetitif dalam mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memberikan perhatian secara khusus kepada tercapainya kepuasan pelanggan dengan memperhatikan secara memadai kualitas dalam MMT menurut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan jika didefinisikan secara lengkap, maka supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, persediaan dan pengiriman produk atau layanan pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga pemasok. Sedangkan untuk definisi lainnya yang lebih sederhana, supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak terkait dengan kegiatan yang melibatkan dalam konversi bahan mentah menjadi barang jadi. Pihak yang bersangkutan atau kegiatan yang dimaksud bertanggung jawab untuk memberikan
barang-barang hasil produksi tersebut kepada pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat dengan cara yang paling efisien dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlihat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Jadi pada dasarnya supply chain management atau manajemen rantai pasokan merupakan cabang manajemen yang melibatkan pasokan pabrik atau manufaktur, penyedia logistik, dan tentunya yang paling penting adalah pelanggan. Metode penelitian ini, jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan cara peneliti studi, kepustakaan atau literary review. Review, studi, kepustakaan. Menurut Syaibani 2012 adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertai peraturan-peraturan ketetapan buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik dicetak maupun elektronik lain. Sumber data peneliti ini menggunakan data sekunder di mana berasal dari dokumen lain melalui penelitian dan sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dan bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan yaitu mencari data mengenai variabel merupakan catatan simpel, buku, artikel, dan sebenarnya. Teknik analisa data, penelitian mencari informasi melalui media. Karenanya kami menggunakan teknis analisis data isi, di mana sebagai analisis data yang pada penelitiannya menggunakan sumber data didapat dari media. Secara umum analisis supaya mengungkapkan sebagaimana informasi yang baik data yang disaikan di media atau text analisis merupakan salah satu metode penelitian yang tidak menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Analisis menggunakan simbol atau teks yang ada dalam media tertentu untuk kemudian simbol-simbol atau teks tersebut diolah dan dianalisis. Nanang Martono 2016. Baiklah, kita lanjutkan hasil dan pembahasan. Manajemen operasional di McD Indonesia. McD merupakan salah satu perusahaan yang merupakan manajemen operasional sebagai salah satu fungsi program dalam manajemen McDonald. Sudah merupakan perusahaan multinasional karena mampu memproduksi barang atau produk dengan selera masyarakat lokal. McD merupakan perusahaan cepat saji di mana dipasarkan dengan cara membuka gerai-gerai baru di tempat yang terjangkau. Banyak masyarakat. Ada beberapa strategi yang dilakukan McD untuk menjalankan usahanya, yaitu melibatkan manusia. McDonald tadi pelanggan konsumer. Untuk melibatkan manusia tadi
dengan karyawan yang baik, maka McD dapat memuaskan pelanggan dengan baik. Memuas pelanggan dengan baik pula. Oleh kerana itu, McD adalah salah satu hal yang penting untuk memasarkan, menjualkan makanannya. Dua, pelanggan atau customer. Pelanggan tentunya adalah hal yang penting. Karenanya McDonald terus berusaha menyajikan yang terbaik bagi para konsumen, memberikan pelayanan dengan ramah serta dengan memberikan kesan pada konsumen adalah penting. Hal ini dapat menimbulkan hal baik di mata pelanggan kepada McDonald sendiri. Salah satu moto yang dimiliki oleh McDonald adalah operational excellence for customer. Miliki oleh McD adalah operational excellence on for customer. Pelanggan, sistem growth. Sistem growth itu McDonald memiliki sebuah moto, for big growth for onwards plan and keharmonisan antara karyawan pemasok dan pemilik restoran, hubungan yang baik maka menghasilkan hal yang baik pula. Strategi McDonald berkaitan dengan tujuan dari berdirinya McDonald, tujuan dari McD baik internasional maupun McD di negara kita, negara Indonesia tercinta. Suatu sistem yang mampu menyediakan jasa makanan di dunia dengan lebih dari 50.000 restoran yang tersebar di seluruh dunia. Brand McD menyentuh siapa saja dan kapan saja dan di mana saja saat kita melakukan bisnis. McD sebagai tempat bekerja yang terbaik untuk setiap orang yang ada di seluruh dunia. Restoran setiap pelanggan tersenyum dan merasa spesial. Makanan yang paling baik di kelasnya dengan penyajian yang istimewa dan makanan yang beragam. Organisasi yang memiliki hubungan kerja yang baik dan kuat antara pemilik dan pemasok barang dan perusahaan. Brand yang sukses dan memberikan kontribusi kepada pemilik pemasukan barang dan perusahaan. Kita lanjut dengan manajemen mutu terpadu di McDonald Indonesia. Kesuksesan bisnis McD di Indonesia tidak terlepas dari manajemen mutu di perusahaan McD yang senantiasa dilakukan pengembangan dan peningkatan setiap saat. Keberadaan manajemen yang ditetapkan oleh perusahaan McDonald dilaksanakan pada perangkat ISO 9001 sampai 2008 yang menjamin seluruh aktivitas produk serta pemasaran sesuai dengan ketentuan prosedur pelayanan dan penjualan produk internasional untuk merupakan ketentuan manajemen mutu dari ISO 9001 ini. Ini tentulah tidak mudah perusahaan yang bercita-cita menjadi restoran cepat saji yang paling baik, paling cepat melayani di seluruh dunia. Ini harus melakukan beberapa tahap penerapan. ISO 9001 adapun tahapan yang sudah dilalui oleh perusahaan McDonald untuk bisa menjamin mutu kualitas pada produknya, antara lain yaitu tahap yang pertama dalam penerapan ISO perusahaan McD ini menggunakan analisis proses dan prosedur yang berjalan dalam suatu organisasi konsultan ISO yang biaya menentukan beberapa besar gap atau perbedaan antara proses produksi perusahaan dengan masyarakat dasar perusahaan yang akan menerapkan ISO. Manajemen rantai pokok McD Indonesia. McDonald Indonesia memiliki spesifikasi dari bahan baku produk
yang wajib dipenuhi oleh pihak pemasukan akan distributor center. Adapun standarisasi dan sertifikasi produk ayam potong yang telah ditetapkan atau disebut dengan Quality Inspection Process QIP, yaitu Indonesia 2024. Produk daging ayam yang berasal dari unggas yang sehat dan bebas dari penyakit. Yang pertama. Yang kedua, suhu penerimaan produk makanan 5 derajat Celcius. Produk daging ayam memiliki sertifikasi dari Badan Sertifikasi di Indonesia, yaitu sertifikasi halal dari LAPOMUI. Terus lagi, bau daging ayam normal dan tidak berbau busuk. Penampilan daging ayam yang normal, segar dan tidak kebiruan. Potongan daging ayam sama besar sesuai standar yang ditetapkan. 1 ekor ayam menghasilkan 8 potong daging ayam. Produk bersih, tidak ada kotoran atau benda asing serta hama. Jika produk daging ayam beku, suhu penerimaan produk beku maksimal 12 derajat Celcius. Potongan ayam tidak saling menempel dengan keras, tidak dehidrasi dan tidak meluber. Tidak terdapat banyak uap air atau kristal es di dalam inner. Komposisi dan resep pada bumbu sesuai dengan yang telah ditetapkan McD. Kode pasukan dan UTD pada kemasan terbaca dengan jelas dan sesuai berat produk dalam kemasan terbaca dan jelas dan sesuai. Sisa umur simpan maksudnya simpan, ayam itu disimpan dengan yang telah ditetapkan 24 hari untuk produk segar dan 70 hari untuk produk beku. McD memiliki komitmen untuk memberdayakan pelaku usaha Indonesia dengan menggunakan bahan-bahan dari lokal. Contohnya saja daging ayam dan sayuran yang langsung dari petani dan peternak Indonesia sekitar 80% hingga 85%. Bahan yang digunakan berasal dari Indonesia. Meskipun demikian, McD masih memerlukan beberapa bahan yang diimpor dari luar negeri. Seluruh ayam McD yang berasal dari peternak lokal terpilih yang telah memiliki sertifikat halal, keamanan pangan dan kualitas produk agar ayam sesuai dengan kondisi baik dan sehat. Kami menerapkan pelaksanaan keamanan, yaitu prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan menurut standar dan pemerintah Indonesia semua. Peternakan wajib memiliki bisnis yang terintegrasi. Bisnis ini menerapkan pabrik, pekan peternakan, penyembelihan hingga pengelolaan daging sampai McD berasal dari pemasok daging berkualitas di Australia yang telah bersertifikat halal atas persetujuan LPP POM, MUI dan Kementerian Pertanian Indonesia. Semua sapi kami dipastikan telah memenuhi prinsip kesehatan dan kebebasan hewan. Peternak kami juga menerapkan keamanan pangan, standar kualitas produk, keselamatan lingkungan. Penutup, kesimpulannya, manajemen operasional merupakan satu fungsi manajemen yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. McDonald merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan manajemen operasional sebagai salah satu fungsi pokok dalam manajemen McD tersebut. Perusahaan multilenta karena mampu memproduksi barang atau produk dengan selera dari masyarakat lokal. McDonald merupakan perusahaan cepat saji di mana berdasarkan dengan cara membuka gerai-gerai baru di tempat yang
terjangkau. Banyak masyarakat McDonald memiliki spesifikasi bahan dan produk wajib memenuhi pihak pemasok dan distributor. Kesuksesan bisnis McD tidak terlepas dari manajemen mutu di perusahaan McDonald yang sentiasa dilakukan pengembangan dan peningkatan setiap saat. Saran mengenai proporsi manajemen operasional McD sesungguhnya sudah bagus oleh karena masih bertahan sejauh ini, tapi akan tetapi baik bila terus meningkatkan manajemen, rantai pasok, tata kelola perusahaan agar pasokan bahan baku selalu tercapai dengan kualitas dan kuantitas yang masih terjaga. Mungkin ini yang bisa saya paparkan pada kesempatan hari ini. Tugas yang telah saya buat pada kesempatan hari ini sudah saya baca, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.